Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Matan apa yang seharusnya dihafal oleh talibul ilm sebagai dasar pijakan dalam mempelajari ilmu fikih? Ya, banyak ya matan-matan yang bagus. Durarul Bahiyah itu bagus untuk dihafal. Yaitu ringkas ya. Sedikit, mudah menghafalnya. Kalau ingin hafalan matan yang sifatnya ringkas, padat, dan lengkap, pembahasan-pembahasan fikihnya, hendaknya dia berijtihad menghafal Zadul Mustaqni karya Al-Hajjawi. Nah, itu bagus matan itu untuk dihafal. Tapi kalau dia hafal Durrul Bahiyah itu sudah bagus. Dihafal Durrul Al-Bahiyah. Ya, kalau dia mau hafal juga Minhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga bagus. Apa langkah-langkah yang harus dijalani oleh seorang penuntut ilmu mempelajari ilmu fikih sehingga bisa mumpuni dalam bidang ini? Nah, ini langkah di dalam hal ini banyak ya. Ya, dan daurah-daurah seperti ini itu hanya pendekatan saja. Alhamdulillah. Jadi daurah-daurah yang seperti ini itu hanya pendekatan saja. Ya, hakikatnya fikih itu perlu waktu seorang mempelajarinya. Dia dalam setiap harinya mengambil bab-bab tertentu yang bisa dia renungi. Dia perhatikan. Ya, kita di daurah ini ya, sekadar kita lewat, selesai, kita paham. Ya, manfaatnya besar ya. Paling tidak tergambar ilmu fikih itu bagaimana. Ya. Tapi kalau dikatakan kuat sebagai seorang penuntut ilmu, itu tidak. Penuntut ilmu itu dia harus belajar harian. Mengambil sedikit. Merenunginya. Ya. Diambil dasar dulu. Matan-matan. Sudah selesai matannya. Nanti dia berusaha untuk membahas sendiri. Ya. Jadi dia belajar matan. Setelah itu dia mengenal silam pendapat di kalangan ulama. Dan kalau ada masalah-masalah tertentu, dia rajin membahas sendiri. Dia buka buku-buku yang berkaitan dengan fikih, dia lihat pendapat-pendapat para ulama di dalam masalah. Tapi untuk masuk ke dalam tahapan ini, dia harus punya banyak ilmu alat. Dia harus mengerti ilmu usul fikih. Dia harus mengerti ilmu hadits. Kemudian dia harus mengerti ilmu bahasa. Agar supaya dia mampu menilai masalah tersebut dan berijtihad di dalamnya. Iya, jadi semuanya perlu latihan ya. Semuanya perlu latihan. Nah, itu seorang penuntut ilmu, ya tugas yang paling awal dia belajar, dia mutkinkan baca matan pada guru. Dia kuasai, nah, maka setelah itu dia naik ke tahapan berikutnya. Dia belajar buku-buku yang diperkenalkan padanya silam pendapat. Ya, dia sudah selesai, dia bahas sendiri sambil dia tanyakan pembahasannya tersebut kepada guru yang mumpuni dalam hal itu. Supaya jangan dia bersendirian dalam pembahasan. Mungkin saja dianggap benar, tapi kalau dia ketemu guru akan kelihatan salahnya. Akan kelihatan salahnya. Baik. Apa ada larangan berbekam pada hari-hari tertentu? Misalnya hari Rabu, Sabtu. Adakah waktu-waktu tertentu yang afdal, misalnya 17-21? Iya. Ada sebagian hadits ya yang menjelaskan tentang waktu terlarang, waktu yang bagusnya berbekam. Nah, ada sebagiannya diterangkan oleh Syekh Al-Albani di As-Sahihah, cuma saya lupa sekarang waktunya pastinya itu kapan. Istri minta pisah, khulu, dan suami ridha, tapi istri tersebut tidak memberi bayaran. Ya, bahkan istri minta agar diurus di pengadilan agama, tapi suami tidak mau mengurusnya karena jaraknya juga 9 bulan yang lalu. Nah, ini bukan khulu namanya, ini talak. Ya. Ini namanya apa? Talak namanya. Sudah kita terangkan ya, yang menjadi ukuran apa? Kejadiannya kalau seperti ini dia nak membayar, itu namanya talak. Jadi saya sebutkan tadi bahwa ini terhitung talak sepanjang dia sudah mentalaknya, sudah jatuh satu talak ya. Masalah dia tidak mau ke pengadilan agama, ini urusan antara dia dan suaminya. Ya, sebab si istri dari sisi hukum, kalau sudah 9 bulan yang lalu dia sudah lepas iddah, dari sisi hukum agama sudah boleh menikah lagi. Tapi dari sisi peraturan di pemerintah,
Ya, dia nanti akan dipenjara kalau menikah. Kenapa? Karena statusnya masih status istri orang. Dan itu yang berada di catatan pemerintah. Jadi kapan dia menikah tanpa merubah catatan tersebut, maka dia pasti akan diberikan hukuman. Iya. Karena itu yang saya nasihatkan supaya mereka selesaikan dulu masalah apa? Masalah surat talaknya di pengadilan supaya tercatat di pengadilan itu sebagai dua orang yang sudah berpisah, bukan lagi suami istri. Ada seorang laki-laki A berzina dengan perempuan lalu hamil, tapi wanita ini juga zina dengan laki-laki lain si B. Dua laki-laki ini tidak mau tanggung jawab. Lalu diundi siapa yang keluar, itu yang menikahi. Ya, bagaimana caranya? Tidak mau tanggung jawab, kemudian dia diundi menikahi. Ya. Dia dipaksa menikahi begitu. Nah, asalnya dua orang ini ya, tidak ada yang terhitung sebagai apa? Sebagai suami bagi si perempuan. Maka siapapun yang dia pilih untuk menikahinya, boleh saja. Hanya saja disyaratkan menikahkan dua orang yang berzina, ya, perempuan yang berzina disyaratkan padanya dua syarat. Syarat yang pertama, dua pezina ini sudah bertobat. So kalau dia belum bertobat, ya, maka tidak dibolehkan mereka untuk menikah. Kemudian syarat yang kedua disyaratkan lepas iddah. Nah, dilihat sekarang kalau dia sedang hamil, iddahnya nanti ketika melahirkan. Kalau dia belum hamil, maka iddahnya berapa? Iddahnya adalah dengan 1 kali haid, kalau dia bisa haid. Ya, cukup dengan 1 kali haid, maka dia sudah kosong rahimnya, boleh menikah. Setelah itu boleh menikah. Tapi ini kondisi sudah hamil, berarti tunggu sampai perempuan ini melahirkan. Kalau perempuan ini sudah melahirkan, baru boleh dinikahkan. Dan kalau misalnya dia menikah dengan salah satu dari dua orang ini, ya, salah satu dari dua orang ini bukan ayah untuk anak zina itu. Tidak terhitung ayahnya dari sisi nasab. Si anak hanya dinisbatkan kepada siapa? Kepada ibunya saja. Bagaimana hukum bermakmum dengan masbuk dan menepuk pundak untuk dijadikan imam? Ya, kalau dia seorang misalnya datang, ada masbuk sedang sholat, kita ikut bermakmum di situ, boleh saja, tidak ada masalah. Iya. Dalilnya adalah dalil umum tentang keafdalan sholat berjamaah. Dan tidak ada hal yang melarang dalam hal itu. Iya. Tidak ada hal yang melarangnya. Berkaitan dengan masalah memukul pundak, ya itu tidak mesti ya. Ya, kalau misalnya dia tidak pukul pundaknya, dia pegang tangannya saja, yang menunjukkan bahwa dia ingin ikut berjamaah, tidak ada masalah. Atau kalau dia sendiri, dia hanya sekedar berdiri di sampingnya, orang sudah tahu berdiri di sampingnya untuk apa? Untuk ikut. Ya, karena itu memukul pundak itu tidak mesti. Ya, itu pun sebenarnya keliru ya, memukul pundak, menyentuh pundak. Kalau memukul orang yang sholat, gimana caranya memukul orang yang sholat? Ya. Kalau misalnya orang sholatnya marah, dia balik memukul, ya, akan terjadi perkelahian. Ya, ini tidak benar ya. Jadi maksudnya di situ dia menyentuh dari orang sholat itu supaya isyarat bahwa dia mau ikut. Ya, dan itu tidak mesti. Kalau misalnya orang ini madhabnya tidak boleh sholat sunnah, orang yang sholat sunnah misalnya bermakmum dengan sholat wajib, ya, maka dia nanti ketika dikasih isyarat dia akan nunjuk, tidak boleh. Jelas ya? Karena itu dia ikut saja, tidak apa-apa, sudah syah. Ini ada pertanyaan-pertanyaan sudah berlalu ya di pembahasan, mungkin penanya tidak hadir di pembahasannya. Bolehkah berzikir dan beristighfar dalam hati? Jawabannya boleh saja. Seorang berzikir, beristighfar dengan apa saja yang dia mampu. Apakah perempuan yang masuk surga akan menjadi bidadari? Ya tidak ya. Jadi bidadari itu makhluk, ya, sudah merupakan penghuni surga, memang diciptakan. Ya, adapun perempuan yang masuk surga, maka dia ini
akan mendapatkan kemuliaan sebagai orang yang masuk surga, sama dengan laki-laki masuk surga. Jelas ya, mendapatkan kemuliaan yang sama. Iya. Sisa sering orang bertanya, kalau kemuliaan seperti masalah kenikmatan makan, minum, rumah tinggal, tempat tinggal dan sebagainya dari kenikmatan-kenikmatan surga itu jelas didapatkan oleh perempuan. Tapi kadang ada yang bertanya, ya, para perempuan bertanya, kalau laki-laki dapat bidadari, kalau perempuan dapat apa? Hah? Dapat bidadara? Kalau perempuan ini bersuami, maka suaminya adalah apa? Bersamanya di surga. Kalau keduanya penghuni surga. Sebab suami seorang perempuan di dunia, itu pula suaminya di mana? Di surga. Ya, baik. Tapi kalau dia misalnya perempuan, belum menikah, kemudian dia masuk surga. Apakah dia dapat bidadari juga? Atau dapat bidadara ya? Ya. Ini tidak ada nas khusus dalam hal ini. Tapi juga kita katakan bukan hal yang tidak mungkin. Mungkin saja. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa fiha ma tashtahihil anfus." Di dalam surga itu terdapat apa yang jiwa berhasrat mendapatkannya. Dan hasrat terhadap pasangan itu bukan cuma milik laki-laki saja. Milik siapa? Perempuan juga. Ya, sebagaimana perempuan punya hasrat, dan laki-laki punya hasrat, demikian pula perempuan. Maka ayat tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga ada mendapatkan sama dengan yang didapatkan oleh laki-laki. Cuma saya nggak tahu namanya apa. Ya. Nah, jelas ya. Tapi pasangan kalau misalnya dia punya hasrat dalam hal itu, bukan ditutup kemungkinan baginya. Ya. Apakah ruqyah boleh untuk orang kafir? Apa bisa memberinya faedah? Jawabannya boleh ya. So, para sahabat yang meruqyah kepala suku itu dari suku kaum musyrikin ya. Mereka kufar. Diruqyah dengan surah Al-Fatihah saja sembuh. Apakah tokek termasuk hewan yang diperintah untuk membunuhnya? Karena serupa dengan cicak. Iya, dia masuk ya. Masuk. Bahkan sebagian orang Arab dia tidak kenal tokek. Itu kecuali wazak itu kecuali apa? Tokek artinya. Dan Nabi perintah untuk membunuh wazak. Diberikan keutamaan. Dan kalau sudah diperintah untuk dibunuh, tidak boleh tidak boleh diperjualbelikan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Mohon pengertian bikr atau perawan menurut syariat. Wah, ini saya kira jelas ya. Masa saya perlu terangkan lagi apa itu bikr? Ya. Perawan itu adalah perempuan yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Itu namanya perawan. Jelas ya? Baik. Tapi kalau si penanya bertanya, ya kok perawan begitu saya nikahi tidak keluar darah perawannya? Ya kalau pertanyaannya itu, ini lain lagi masalahnya, pembahasannya. Ya. Ya kalau misalnya dia nikahi perempuan, perawan, belum pernah nikah perempuan ini. Juga dikenal perempuan yang baik-baik. Ya. Dikenal perempuan yang baik. Kemudian dinikahi tidak keluar darah perawan. Apakah ini bukti bahwa dia telah berzina? Jawabannya tidak. Belum tentu menjadi apa? Menjadi bukti. Ya, karena keperawanan itu kadang pecah atau kadang hilang, banyak sebabnya. Kadang si perempuan pernah melompat misalnya, kadang dia pernah jatuh, ya. Atau yang semisal dengan itu, hilang keperawanannya tanpa dia sadari. Ini keadaan yang lain, keadaan sebagian perempuan keperawanannya itu kuat. Ya. Hingga beberapa kali kadang belum pecah. Ini kadang. Ya, karena itu kalau terjadi kejadian yang seperti itu, ya kewajiban seseorang tidak berjelek sangka. Tapi dia harusnya menimbangnya dengan timbangan-timbangan syar'i. Kalau dia merasa ragu, ya itu urusannya ke pengadilan. Jangan main hakim sendiri. Ya. Jangan main hakim sendiri. Dan ini sering terjadi ya. Sering terjadi. Di sebagian tempat, na'udzubillah punya kebiasaan. Ya kalau malam pertama itu dikasih kain putih. Ya setelah itu selesai, ya dibawa keluar kain putihnya.
Dilihat oleh keluarganya, oh lihat masih perawan. Ya. Nah, ini sebagian tempat. Dan subhanallah pernah terjadi, ya ternyata ada seorang anak yang tidak keluar dari perawannya. Ya. Akhirnya menjadi masalah besar antara dia dan keluarganya. Ya, kebetulan di tempatnya di Yaman, ya oleh ayahnya atau saudaranya, perempuannya ditembak. Ya. Nah, ini semuanya dari kejahilan dan kezaliman. Nah, karena itu kalau terjadi masalah yang seperti ini, ya kalau dia meragukan asalnya kemana, dia ke pengadilan mengangkatnya. Ya. Tapi kalau dia tahu bahwa sebab hilangnya keperawanan itu banyak, ya kewajiban seorang muslim, dia berbaik sangka. Apalagi dia sudah menikah dan dia tahu istrinya adalah orang yang baik, maka asalnya dia berbaik sangka di dalam hal tersebut. Kalaupun terjadi aib, ya di dalam hal itu maka dia adalah suatu aib yang tertutupi. Tidak perlu yang tertutupi itu, tidak boleh seorang menyinggung-nyinggung aib seseorang yang apa? Sudah tertutupi. Baik. Hanya saja si perempuan, ya, dan ini saya perlu membahas lagi masalah yang lain lagi. Ya, kalau misalnya seorang perempuan sudah hilang keperawanannya, apakah dia dulu pernah berbuat zina dan waktu itu di masa dia berbuat dosa, kemudian setelah itu dia istiqamah, dia bertobat kepada Allah, ya, menjadi perempuan yang baik. Setelah dia menjadi perempuan yang baik, ada yang melamarnya. Apakah perlu dia beritahu bahwa dia tidak perawan lagi? Ya, jawabannya, dia tidak perlu memberitahukannya. Jelas ya? Tidak perlu memberitahukannya. Sebab itu aib yang sudah apa? Tertutupi. Kecuali kalau si laki-laki bertanya, ya, apakah kamu masih perawan? Dia katakan saja bahwa keperawanan saya sudah lepas, sudah hilang. Ya, tidak perlu dia memberikan rincian. Apa sebab hilangnya? Karena sebab hilangnya itu banyak sebab. Sepanjang dia adalah dosa yang sudah tertutupi, maka dia tidak menyingkap aibnya sendiri. Tapi dia katakan saja keperawanannya sudah hilang. Dan ini dari sisi keabsahan akad. Sebab seseorang kalau sudah tidak perawan, kemudian dia katakan dirinya perawan, itu menipu namanya. Jelas ya? Itu menipu. Dan dari hak suami untuk melakukan khiyar kalau terjadi hal tersebut. Muncul pertanyaan lagi satu. Seorang perempuan diperkosa. Iya. Hilang keperawanannya. Akhirnya untuk menutupi aibnya sekarang ini dimudahkan, operasi perawan saja. Iya. Boleh atau tidak? Jawabannya ini juga tidak boleh. Sebab ini apa? Penipuan namanya. Ya, masuk di dalam dish. Hukum menikah hamil duluan. Namun setelah 2 tahun menikah baru diketahui hal itu dilarang. Apa dia harus mengulangi nikah? Ya, kewajibannya kalau dia sudah menikah dan dia tidak tahu bahwa itu dilarang, ya kewajibannya sekarang dia pisah dengan istrinya. Kalau istrinya sedang hamil, dia tunggu sampai apa? Melahirkan. Kalau belum hamil, maka ditunggu 1 kali haid. Setelah itu dia melakukan akad baru. Ya, dan di akadnya cukup dihadirkan walinya dan 2 saksi serta mahar. Dan tidak perlu dia melakukan apa? Walimah lagi, dia umumkan lagi, tidak perlu dia catat di KUA sebab dia sudah tercatat sebagai apa? Suami istri. Bolehkah kita berkurban untuk orang mati di Idul Adha? Kalau orang mati itu diikutkan bersama orang yang hidup, tidak ada masalah. Ya, misalnya seorang berkurban untuk dirinya dan keluarganya, dan dia ikutkan juga keluarganya yang sudah meninggal, dan untuk si fulan dan si fulan, ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia berkurban khusus untuk orang yang sudah mati, ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Ya, dan sebaiknya ini perbuatan ditinggalkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat cinta kepada istrinya Khadijah. Beliau sangat sayang kepada pamannya Hamzah. Bersamaan dengan itu tidak pernah ternukil riwayat beliau berkurban untuk mereka khusus. Hanya diikutkan di dalam apa? Kurban beliau. Boleh saya mengajarkan apa yang saya dapatkan dalam doro seperti ini? Ya, kalau dia memahami apa yang disampaikan,
dan dia mengerti dalilnya, maka boleh saja dia menyampaikan apa yang dia pahami. Ya, tapi saya anjurkan untuk seluruh ikhwah melengkapi kemampuan ilmiah dari sisi bahasa Arab, ya, dari sisi memahami ilmu ushul fikih, ilmu hadits, ya, agar supaya dia punya dasar-dasar di dalam memahami pembahasan-pembahasan syariat. Nah, karena fikih itu akan lebih mudah dipahami apabila seorang memiliki dasar-dasar. Ya, akan lebih mudah dipahami. Walaupun ada yang instan di pembahasan fikih itu, bisa langsung dipahami, diajarkan, dihafalkan dalilnya, ada yang instan. Tapi sebagian hal ada yang perlu memang ijtihad. Dan ketika perlu ijtihad ini, dia perlu ilmu alat untuk mendukung kebenaran ijtihadnya. Apakah syah i'tikaf 1 malam jika seorang masuk ke masjid setelah matahari terbenam dan keluar sebelum terbitnya fajar? Ini dibangun di pembahasan i'tikaf. Batasan i'tikaf tersedikit itu berapa? Dan ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan batasan tersedikit 10 hari 10 malam. Dan ada yang mengatakan batasan sedikit sehari semalam. Dan ada yang mengatakan batasan sedikitnya adalah sesaat dia di masjid. Walaupun dia sesaat dia dengan niat i'tikaf sudah syah. Nah, tapi yang benarnya bahwa batasan yang tersedikitnya adalah sehari dan semalam. Sehari dan semalam. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang hal tersebut. Apakah dicuci pakai tanah hasil buruan anjing terlatih? Jawabannya tidak. Itu dimaafkan. Dari najis yang apa? Dimaafkan. Karena di dalam Al-Quran Allah hanya memerintah fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah dari apa yang ditangkap oleh anjing tersebut. Maka hanya diperintah untuk apa? Memakannya, tidak diperintah mencucinya. Ya, karena itu dikatakan anjing terlatih. Hewan terlatih. Karena terlatihnya dia memang hanya menggigit bagian tertentu saja. Dia hanya menggigit apa? Bagian tertentu. Dan bagian tertentu yang digigit oleh anjing ini tidak mesti dicuci pakai tanah. Kalau dicuci pakai tangan hancur dagingnya. Ya, tidak bisa dimanfaatkan. Jelas ya? Karena itu hal ini dari perkara yang dimaafkan. Ya, dan ayat tentang anjing terlatih ini boleh memakan makanannya ini dari dalil juga tentang hal-hal yang sulit seseorang itu terhindar darinya. Itu perkara yang dimaafkan. Ya, dan ini banyak contoh-contohnya ya di dalam fikih. Seperti kalau seorang istinja pakai batu, tentunya pasti masih ada najis yang melekat. Yang sedikit ini dimaafkan. Demikian pula kalau seorang perempuan membersihkan haid, setelah dibersihkan darahnya tidak mau hilang semua, maka yang sedikit ini dimaafkan. Maka hal-hal yang berkaitan dengan sedikit sulit seorang terhindar darinya, maka itu dimaafkan. Sama seorang beli rumah, dia beli rumah dia tidak tahu fondasi rumah ini kuat atau tidak. Ya, dan itu gharar ya di dalam pembahasan. Ya, tidak jelas. Tapi karena dia fondasi rumah, sulit seorang mengetahuinya. Tidak mungkin kan dia beli rumah, dia angkat dulu rumahnya, kemudian dia lihat fondasinya. Atau dia bongkar dulu rumahnya, kemudian dia periksa fondasi. Tidak mungkin. Begini dari hal yang yang sulit terlepas seorang darinya, itu dimaafkan. Apakah berdaham membatalkan sholat? Ketika sholat, kalau dia sengaja, ya, maka itu dihitung bentuk dari apa? Gerakan. Sebagian ulama ada yang menghitungnya bentuk dari ucapan. Ya. Ada sebagian ulama yang membedakan antara gerakan dan ucapan. Jadi kalau gerakan dengan sengaja dalam sholat, batal sholatnya. Tapi kalau ucapan dengan sengaja, batal sholatnya. Kalau gerakan tidak. Kecuali kalau gerakannya banyak. Tidak ada gerakannya banyak tanpa keperluan. Baik, maka berdaham ini ada yang menghitungnya bentuk dari gerakan, ada yang menghitungnya bentuk dari ucapan. Jadi kalau dia sengaja, maka dilihat bentuknya. Ya mungkin saja dia membatalkan, mungkin dia tidak membatalkan. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak sengaja atau karena ada keperluan, misalnya dia berdahak atau dia batuk, ini lain lagi masalahnya. Hal tersebut perkara yang dimaafkan. Baik, cukup di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.